أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن يا من لعبادي ويرحم فردنا هم والله اللهم ادفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن وما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا ومن بلدان المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وتحيات مباركاتك وفضلك الحمد لله رب العالمين Gimana Pak yuk? Itu Quran. Barang siapa tidak percaya dengan Quran kafir. Orang berakal itu orang yang berzikir duduk berdiri dan berbaring. Inna fi khalqis samawati wal ard walail wahtilla fil laili wan nahar la ayatil ulil albab allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junubi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terjadinya silih berganti siang dan malam adalah pertanda adanya Tuhan bagi orang yang berakal, yaitu orang yang ingat Tuhan duduk, berdiri dan berbaring. Ali Imran 191. Ali Imran 191. Wa aqimi sholat li zikri toha ayat 14, dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Kenapa ingat yang lain? Karena lo punya ilmu. Jadi hidup dalam kebodohan. Bodoh itu jahiliyah. Jahil itu bodoh. Jadi kalau kita berilmu, jadi naikkan Tuhan sekian derajat. Jadi ilmu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Harta dijaga manusia, manusia dijaga ilmu. Jadi sekian derajat di atas manusia, derajat ilmu. Jadi harus punya ilmu, kejar. Jadi wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Wajib. Ilmu apa banyak? Al ilmu seimani, fa ilmu batini, fi qalbi fazalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu di dalam batin itu yang lebih bermanfaat.
Karena diri kita dua macam, dua unsur. Itu namanya diri. Wasbagani amahu zahirata wa batinatan. Allah mengkurniakan kepada kamu diri yang zahir, diri yang batin. Dari dua. Jangan ngurus diri zahir baik. Yang akan innalillahi ka diri yang batin, bukan eka. Yang ka makan cacing. Nah, diri yang batin kita kemana? Harus kembali kepada Allah. Asal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus kembali kepada Allah, harus bersih. Kalau tidak bersih, ke neraka. Kalau bersih itu, ya kembali. Tuhan itu menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabina, yuhibbul mutatahhirin. Itu 222 Al-Baqarah. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang senantiasa membersihkan diri. Itu. Jadi kalau tidak bersih, tidak akan kembali kepada Allah. Nak ngerti ayat Tuhan, nak ngerti Al-Quran, nak ngerti kitab-kitab hadis-hadis itu harus takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Quran itu petunjuk yang lurus, tidak bisa diragukan lagi bagi orang yang takwa. Tidak takwa, tidak baca. Bohong yang ngerti Quran. Quran itu takwa urusan hati, bukan urusan ruku sujud. Takwa urusan hati. Ia senantiasa ingat taat, selalu beserta Allah. Fazkurni azkurkum, kata Tuhan Al-Baqarah 152. Ingat aku akan mengingat kamu dalam zatku. Kalau kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kepada kita, menyertai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4. Aku beserta kamu di mana kamu berada. Atau Bayan 40, innallaha ma'ana. Aku beserta kamu, ya Tuhan. Kita tidak tahu rasa Tuhan di langit. Rasa kita Tuhan di langit. Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 186 Al-Baqarah. Apabila hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ya mana Tuhan dekat? Bukan muncul angin itu. Di mana Tuhan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaf ayat 16. Tuhan lebih dekat daripada urat leher, hampir lebih dekat. Maka kata Tuhan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Quran sebenarnya mati. Tengok Az-Zariyat ayat 21. Dalam diri kamu apa kamu tidak memperhatikan, ya Tuhan? Apa yang kamu tidak perhatikan? Perhatikan diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu, pada diri kamu itu kamu tidak perhatikan. Oke, kita tidak tahu diri, tidak kenal diri, makin tidak kenal Tuhan. Oke, wajar deh hadis man rafa nafsahu faqad rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Harus tahu ya. Tidak kenal kepada Tuhan, nak bersih, nak belajar. Itu berperiko itu jalan kembali kepada Allah, jalan mengingat Allah. Itu namanya toriko. Ya penuh nanya namanya toriko itu jalan. Jalan apa? Jalan untuk kembali ke jalan Allah, kepada Allah. Apa jalannya? Quran hadis. Kalau tidak Quran dengan hadis itu bukan jalan. Nah, karena yang menafsirkan hadis firman nikah dengan utak sendiri-sendiri. Uji Nabi, barang siapa menafsirkan Quran dengan sendiri-sendiri, maka siap-siaplah dia duduk di api neraka. Quran itu bahasa Tuhan. Walaupun dia kuliah di Arab situ, tidak akan baca dia menafsirkan Quran. Bukan bahasa Arab, bahasa Tuhan nih. Pakai terjemahan banyak beda-beda, bingung. Nah, nak tahu bahasa Tuhan, itu ada ahli. Siapa ahli kak? Ya orang beserta Tuhan. Siapa orang beserta Tuhan? Yang nyambut kepada Rasulullah. Maka al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi-nabi. Kalau bukan pewaris, jangan nyampai ilmu.
Jangan nyembah ilmu. Macam mana kita membuktikan bahwa ulama ini pewaris, ustadz ini bukan? Nabi Muhammad Rasulullah itu punya ilmu. Diberi ilmu Muhammad Rasulullah kepada Umar bin Khattab yang keras, bengis, dendam, membunuh. Diberi ilmu oleh Rasulullah, lembut, pemurah, pengasih, penyayang, pemaaf. Itu ilmu Rasulullah. Berarti ulama pewaris itu harus mempunyai ilmu seperti ilmu yang ada pada Rasulullah itu. Ilmu apa ya? Ilmu Islam. Ilmu nur, ilmu hati. Jadi guru dengan Buya Syekh Arifin, Buya Syekh Arifin berguru dengan Syekh namanya mulia, Syekh Hotib, Syekh namanya itu Muhammad Toha Jami. Terus sampai kepada Salman Al-Farisi, Abu Bakar Siddiq, Muhammad bin Abdullah. Itu susila. Jadi itu buku akal tuh. Jadi kalau akal nyambung, berarti uang warisatul anbiya, ulama yang memang benar-benar mewariskan, berarti dia punya ilmu melembutkan hati. Kalau sekedar ceramah, bukan salah, benar, itu pengetahuan. Pengetahuan tentang agama. Sampai di kuliah mempelajari tentang ilmu tasawuf, betul kan? Itu syariat umum, wajar. Tapi yang mengajar belum tentu orang tasawuf. Dia aku dulu pernah sekolah di Sampai Yusuf. Aku belajar tentang Paus Paulus, uskup agung, di bawah uskup kardinal, di bawah kardinal pastor. Ada susunan. Tahu, tapi aku sekedar tahu tentang syariat, tentang kulit, aku udah tahu, ke dalam udah tahu. Nah, seperti itulah Islam. Kita hanya mempelajari Islam di luar, Islam syariat, Quran syariat, Quran tersurat, tapi yang tersirat tidak pernah kita pelajari. Jadi, itu kitab Quran syariat, bal huwa ayatum bainatum fi suduril lazina utul ilmi. Puji Tuhan. Itu Al-Ankabut ayat 49. Quran sebenar-benar Quran itu di dalam dada orang yang berilmu. Makanya Quran itu disebut tidak laku karena hujan, tidak lekang karena panas. Itu Quran sebenar-benar Quran. Nah, kalau itu kitab catatan Al-Quran, catatan sebelum dicatat, nama itu dibukukan, sebab dibukukan 1694 di Jerman, bukan Islam. Yang percetakan pertamanya menyetak Al-Quran, kitab Quran itu 1694 di Jerman, bukan orang Islam. Nah, sebelum dicetak itu dari daun korma, pelpa korma. Sebelum di pelpa korma itu dari kalam baginda Rasul. Jadi dari kalam, dari mulut baginda Rasulullah, Quran itu keluar. Berarti kita kan Nur Muhammad, ada Quran dalamnya. Tinggal muka kunci. Itu sebenarnya Quran. Ini dikatakan wal Quranul Hakim. Quran itu adalah hakim di dalam Yesus. Nah, jadi itu. Ini enggaklah ya kita ngomong di Trikoka itu bahasa-bahasa hakikat. Apa ya hakikat itu? Itu sebenarnya lebih bersih. Yang sebenarnya. Jadi ada syariat, ada hakikat. Syariat itu kulit. Hanya yang tersurat. Kalau hakikat ilmu yang sebenarnya. Macam mempelajari bismillah. Kalau dalam bahasa syariat, artinya dengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dalam bahasa syariat. Itu padahal bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan arti dengan nama Allah. Itu pindah bahasa. Nah, dijelaskan arti yang sebenar-benarnya. Apa itu makna bismillah? Ngapa orang nyembelih kerbau dan makai bismillahirrahmanirrahim? Bismillah itu kalimat, jingap kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, berarti itu perintah. Ada? Itu perintah. Kalau misalkan
Nama itu janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya tidak mengingat Allah. Itu perintah peringatan. Quran itu perintah, ajaran, peringatan. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti itu keterangan. Berarti kalimat keterangan. Nah, kalau di SMA dulu ada yang pelajari kalimat perintah, kalimat seru, kalimat ini, subjek, subjek, ini objek. Itu kalimat keterangan. Kalau keterangan, ada apa bismillah kak? Dengan nama Allah kak? Berarti kita kak berbuat dengan nama Allah gale. Ingat Allah, 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 Allah. Dengan nama Allah, dengan surat ini Ananda habarkan bahwa Ananda tidak bisa masuk sekolah pada hari ini. Berarti surat itu sudah ditulis. Kalau kita ngirim surat dengan surat ini, bahwa Ananda tidak masuk sekolah pada hari ini. Dikarenakan titik. Berarti surat itu ada, surat itu sudah ditulis. Kalau dengan nama Allah, berarti nama Allah sudah disebut-sebut dalam hati, sudah diingat-ingat dalam hati. Itu akan timbul sifat pengasih dan penyayang. Itu makna bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim nak jawab nak ini, bukan. Dengan mengingat Allah, orang yang ingat Allah, dia akan beserta Allah. Alif lam lam ha. Allah itu nama. Setiap nama ada yang punya nama. Nama tidak terpisah dari yang punya nama. Maka ingat Allah, kita beserta Allah. Kalau beserta Allah, perbuatan kita perbuatan yang bagus-bagus. Pembicaraan kita pembicaraan yang bagus-bagus. Serta niat yang keluar dari hati kita adalah niat yang pade-pade, tidak buruk. Itu guna berzikir. Nak beserta Allah harus ingat pada Allah, zikir. Kalau dia ingat pada Allah berarti tidak beserta Allah. Beserta harus. Maka wajar. Mudah kecewa, mudah meraju, mudah tersinggung, pemarah, bengis, dendam, iri, kiriak, sombong, terganggu. Itu penting zikir. Oke, para wali itu zikir. Nabi pun ngomong masalul ladzi zikrullah wallazi la yazkurullah masalul hayya wal mayat. Orang yang berzikir dan tidak berzikir bagaikan orang hidup dan orang mati mayit. Nah, berzikir apa? Berzikir kafi. Sebaik-baik zikir kafi. Kalau la ilaha illallah itu nabi isbah. Itu di mulut, ada waktu, ada tempat. Itu perintah. Nah, kalau zikir kafi tiada bertempat, tiada berwaktu, senantiasa. Itu perintah Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikron katsiran. Al-Azhar 41. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, ingat pada Allah, ingat yang sebanyak-banyaknya. Segala berzikir, haji zikir. Faiza qadiyatum manasikakum. Apabila kamu selesai mengerjakan haji kamu, maka ingatlah pada Allah. Di Arafah ingat pada Allah. Apatum zikrullah. Segala Jumat, kita selain Jumat. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya. Ada yaumil Jum'ati pas'au illa zikrullah. Apabila datang diseru sholat pada hari Jumat, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Itu. Jadi seluruh kesimpulan nikah, kesimpulan ajaran Quran dengan hadis agama, kan ingat. Maka inna fil jasadu mudghah jenad. Iza solahat solahal jasadu mudghah. Faiza fasadal jasadu mudghah. Allah wahyal qalb. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Baik daging itu maka baik seluruh daging itu baik seluruh daging itu adalah hati. Allah